Pak. Ini kenek ini lo menyurat. Jemaah, oh jemaah. Izin Pak Oce. Harum bunga melati, dipakai manten dan juga penari. Sebentar atau lama pasti mati. Puasa sebagai bekal bagi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi Senin ini yang cerah, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan iman yang kita dapat berkumpul kembali di Musala Atibah yang kita cintai ini. Selawat dan salam dengan sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang subuh yang barokah yang dimuliakan Allah. Pada pagi ini kita kehadiran Ustaz ini baru sekali ini di sini. Beliau ini menetap di Jakarta dan bulan puasa beliau ke Padang. Alhamdulillah beliau telah bersama kita pada pagi ini. Tadi malam Hamad, sekarang juga Hamad. Jadi Musala Atibah dapat Hamad pada bulan ini. Dan minta saja kepada Ustaz kita Dr. Hamad Faisal MA, pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita dihidupkan lagi, dibangkitkan untuk kembali menjalani kehidupan yang baru. Yang malam tadi sudah selesai, akan kembali, ya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diturunkan ke muka bumi adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Memperbaiki akhlak manusia ini adalah dalam rangka meluruskan seluruh tamparan-tamparan akhlak, perbuatan dan adab. Kenapa dikatakan seperti itu? Dari lahirnya Rasulullah, kita belajar dari kehidupan beliau. Dewasa dan remajanya Rasulullah, kita belajar dari sikap-sikap yang diturunkan dan dilakukan oleh beliau. Maka itu jadi contoh.
Bapak Ibu Saudara hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan bagi manusia terukur dunia wal akhirah kecuali mereka yang mampu menjalankan agama yang sempurna. Sempurnanya agama Islam ini adalah ketika kita mampu menjalankan seluruh lini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada proses yang disampaikan pada para sahabat, yang disampaikan oleh tabi'in, disampaikan oleh tabi'in, dan disampaikan oleh para ulama sampai kepada kita hari ini. Inilah inna dina indallahil Islam, bahwa benar-benar ajaran agama itu sempurna. Ada seorang pemuda dari Yugoslavia dan dia tidak menganut Islam. Dia adalah seorang Kristen taat. Dan dia berjanji kepada keluarganya dia akan mengacaukan Islam ini dari dalam. Sama dengan teori yang dikeluarkan oleh Snokhogrony, yang dia hidup dan lari ke kota Aceh. Di Aceh dia belajar, di Aceh dia memperdalam Islam, dan dia mendalami Islam itu di Makkah, nggak tanggung-tanggung, Pak. Tapi Snokhogrony ketika mau mengacaukan Islam di Aceh, dia tidak sanggup karena sesungguhnya dia hanya berniat menghancurkan Islam itu dari dalam, tapi dia tidak dapat hidayah. Berbeda dengan seorang anak muda ini. Anak muda ini langsung masuk ke dalam pondok pesantren. Di daerah Timur Tengah dia masuk pondok pesantren. Di pondok pesantren itu karena dia dianggap mu'allaf dan baru masuk Islam, datang dia ke lokasi di mana Islam itu, di mana peradaban Islam itu muncul. Ketika dia datang dimuliakan oleh kiai, dimuliakan oleh para ulama, dijadikan anak, dijadikan tempat, dan disuruh sholat 5 waktu itu tepat waktu. Kiai, tapi saya kan belum bisa mengaji, belum bisa baca Al-Quran, dan saya belum bisa sholat dengan sempurna. Kata kiai, lakukan terus dan kamu ada di dalamnya. Makannya dibantu siapkan oleh santri yang lain, kotor bajunya dibantu mencucikan. Ini berkhidmat. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Saudara? Ketika dia lakukan Islam itu dengan benar-benar, dan yang Islam pun melakukan dengan benar, maka luluh dan dia berkata, datang dia ke Kiai, hari ini ulangi saya bersyahadat. Disuruh ulangi dia bersyahadat. Tolong kembalikan saya ke syahadat saya, karena kemarin niat saya hanyalah menghancurkan Islam. Hari ini setelah saya tahu Islam itu benar-benar diatur dalam komponen Islam itu sendiri, orang yang sudah masuk ke dalam Islam diatur oleh Islam, dan ternyata seluruh lini dalam Islam itu diatur. Maka hari ini Kiai, berikan aku kesempatan untuk kembali bersyahadat. Niat menghancurkan Islam, tapi karena adab dan akhlak akhirnya ingin menganut Islam itu dengan sempurna. Karpet surau wawako yang lebih mahal daripada karpet Hotel Pangeran. Mahal karpet Hotel Pangeran. Tapi 2 bulan yang lalu Ustaz safari dakwah di Padang, diundang, kemudian diajak nginap di Hotel Pangeran. Cuma semalam Pak penyambutan. Setelah selesai nginap keluar, tapi sebelum masuk ke dalam Hotel Pangeran, karena memang waktu itu musim hujan, keluar dari mobil itu basah sepatu, masuk ke dalam. Tapi pas masuk ke dalam, tak satu pun security sampai di lantai 2 yang punya karpet itu tidak melarang Ustadz pakai sendal dan sepatu. Karpetnya mahal, tapi kita masuk pakai sepatu boleh tidak dibuka. Kalau masuk musola At-Thayyibah kok pakai sepatu bah kira-kira viral nggak kira-kira? Viral. Kenapa ketua?
Kenapa? Karena karpet ini berkaitan dengan agama. Sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti berada nilainya istimewa. Le pernah meletakkan kopiahku di lantai di rumah atau di dapur ada sampah, ada atau ada kayak kompor gas, kopiah ada, pasti diganti. Kalau tak di atas meja. Kenapa? Karena istimewa. Sesuatu yang berkaitan dengan agama nilainya istimewa. Apa kata Khadijah ketika di penghujung hayatnya? Wahai Fatimah, sudikah engkau menyampaikan kepada ayah, maukah ayah memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk jadi kain kafan buat ibu? Apa kata anak gadisnya? Wahai ibu, bamang kok cucuana? Engkau orang kaya raya, wahai ibu. Harta engkau banyak. Dalam sejarah aku baca semasa engkau dulu masih menjanda belum nikah dengan ayah, 2/3 kota Makkah ini adalah engkau yang punya. Itu kata Fatimah. Lalu kenapa hari ini engkau jatuh miskin? Engkau tidak punya apa-apa. Dan bahkan bajumu, jubahmu, gamis yang kau pakai hari ini, wahai ibu, itu ada jahitannya, ada tambalannya, 73 tambalan. 73 tumbuk bajunya, warnanya kira-kira warna-warni. Begitulah kondisi Khadijah di penghujung hayat. Tapi ada kata-kata yang menyentuh yang dia sampaikan ke anaknya. Wahai anakku, andaikan baju ibu masih banyak dalam laci dan lemari lalu ibu meninggal dunia, ibu tidak sanggup mempertanggungjawabkannya. Baju banyak yang ibu punya berlipat-lipat ada dalam lemari lalu ibu meninggal dan ibu tidak ajak itu sholat, tidak bawa untuk sholat, lalu ibu akan sulit mempertanggungjawabkannya. Harta ibu yang berlimpah-limpah, tanah ibu yang berhektar-hektar di Makkah ini, kalau tidak ibu titipkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam, awalul muslimin, orang-orang yang awal memeluk Islam, apakah ibu tidak akan sulit untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Wahai nak, maka harta ibu titip pada orang-orang yang membutuhkan. Dan hidup ibu di penghujung hayat cuma satu permohonan. Kalau sekiranya baju ini tidak cukup untuk kain kafan, maka ibu akan mohon kepada ayahmu untuk memakaikan sorban yang ada di kepalanya untuk jadi kain kafan buat ibu. Lalu Rasulullah datang setelah disampaikan seperti ini. Hai Khadijah, engkau perempuan yang paling anggun. Lagae kau buang lah tuo. Rasulullah bicara itu. Hai Khadijah, engkau wanita yang anggun, engkau adalah ummul mukminin. Menyesalkah engkau menikah dengan wahai istriku? Nangis Khadijah tanya. Untuk apa aku menyesal wahai baginda? Aku bangga menjadi istri engkau, jadi manusia mulia. Engkau yang ajarkan aku Al-Quran, engkau yang ajarkan kami bertauhid, engkau yang ajarkan kami kalimah la ilaha illallah, engkau yang ajarkan kami bertuhan yang sempurna, engkau yang melarang kami menyembah Latta dan Uzza. Hari ini andaikan kami dipanggil oleh Allah, kami bersamamu ya Rasulullah, tidak mungkin aku menyesal menikah denganmu. Kemiskinan hanyalah harta, kebanggaan adalah menjadi istri engkau ya Rasulullah. Nyopalu ada Nabi, nyopusap dadonya, akece Nabi, ikut titipan Allah. Tadi engkau meminta sorban untuk jadi kain kafanku, itu tidak cukup. Allah titipkan kain kafan dari surga. Ini kain dari surga diantarkan oleh malaikat Jibril, hadiah khusus untuk wahai Khadijah. Dan ini ketika engkau meninggal, engkau hanya akan tertidur nyenyak dan lelap sampai hari kiamat. Dan engkau haram disentuh oleh api neraka. Apa yang kau lakukan hari ini akan dibalasi Allah dengan dibangunkan istana di dalam surganya.
Nangis Khadijah. Terima kasih ya Rasulullah. Ketika beliau peluk, terakhir kata Rasulullah, terimalah salam dari Allah. Allah menitipkan salam untukmu wahai manusia mulia. Ketika Rasulullah menangis saat pangkuan itulah Khadijah berucap la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi. Dan ketika itulah Khadijah dipanggil oleh Allah. Begitu juga Rasulullah. Dari sirahnya, dari surahnya, dari sarirahnya Rasulullah, beliau adalah merupakan contoh tauladan yang baik. Beliau adalah orang yang ditunjuk sebagai bentuk karakternya umat Islam. Dari ibadahnya, dari akhlak, dari adabnya, dari perangainya, dari tingkah laku Rasulullah, dari kebijakan-kebijakannya, dari perkataan-perkataannya, merupakan contoh tauladan dalam kehidupan. Tidak ada yang beliau ajarkan yang jelek. Balaskanlah dendam, pukullah orang tuamu. Tidak. Diajarkan Rasulullah adalah kebajikan. Berbuat dan berbakti dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Rasulullah ajarkan. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan. Tidak ada yang jelek yang beliau ajarkan. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika Rasulullah jadi contoh teladan berikut dengan keluarganya, maka dari lahir beliau sampai beliau meninggal, semua karakter itu tertimpa dalam sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah dari lahir sampai beliau meninggal. Maka ada namanya surah perjalanan Nabi dari beliau bangun sampai beliau tidur, dari bangun sampai beliau tidur. Itu namanya surah. Ada namanya sirah. Kalau sirah dari lahir sampai meninggal. Ada namanya sarirah. Sarirah ini berikut contoh. Ketika beliau menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, tolong kumpulkan orang di kampung ini. Dikumpulkanlah umat Islam yang ada di Madinah. Rasulullah naik ke atas mimbar jam 9 pagi dan beliau menyampaikan pidato terakhirnya. Hadirin yang mulia, adakah aku berhutang dengan kalian? Adakah kalian berhutang denganku? Itu pertanyaan pertama. Apa jawaban dari para sahabat? Banyak kami berhutang dengan ya Rasulullah. Karena menyebut banyak berhutang, maka jawaban beliau, maka lunaslah hutang kalian. Maka lunaslah hutang kalian. Diputihkan oleh Rasulullah. Tak ada lagi manusia yang berhutang dengan beliau karena ini adalah 63 tahun umurnya. Di tahun-tahun terakhir beliau menyampaikan dakwah. Lalu beliau balik, adakah aku berhutang dengan kalian? Tidak ya Rasulullah. Tidak ada pun satu pun kami yang berhutang dengan engkau. Hanya kamilah yang berhutang dengan engkau ya Rasulullah. Engkau tidak pernah berhutang dengan kami. Para sahabat menyampaikan itu. Dan tertegun Rasulullah di atas mimbar, ya Allah, kalau memang seperti itu berarti kita selesai hutang kita. Tapi pertanyaanku, masih adakah engkau yang berhutang? Masih adakah aku berhutang dengan engkau? Ada satu orang di depan masjid, dia berjalan dan sambil berkata, ya Rasulullah, engkau berhutang denganku dan harus engkau bayar hari ini. Dulu waktu perang Badar engkau memukulkan cambukmu dan memukul punggungku dan hari ini harus engkau bayar. Dia bilang, ambil cambuk. Ketika diambil cambuk, Fatimah Az-Zahra berbicara dengan suara lantang, wahai paman, jangan dipukul ayahku. Walaupun itu pukulan saat itu, biarlah kami yang menanggung keluarga. Kata Bilal, ini perintah. Lalu Bilal datang hadap Rasulullah. Ini cambuknya ya Rasulullah. Si fulan yang tadi berbicara dari ujung ke ujung diberikan cambuk.
Lalu Rasulullah turun dari mimbarnya yang tidak terlalu tinggi sampai dia di depan anak muda tadi. Hai Rasulullah, buka bajumu dulu, aku buka baju ketika engkau cambuk. Dibukalah baju Rasulullah. Sorbannya, jubahnya, lampisannya dibuka. Apa kata sahabat? Ada di dalam Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, biar aku yang menyelesaikan. Biar aku yang bayar hutang ini ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Tidak. Yang akan membayar hutang itu adalah aku sendiri. Tak mungkin aku wariskan hutang ini. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada hutang Pak, ya, tak boleh hutang diwariskan. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Maka hebatnya saat itu Rasulullah membuka baju, sorbannya dibuka. Silahkan kata Rasulullah, tunaikan hutangmu, biar aku bayar kata Rasulullah. Ketika diangkat cambuknya, sambil dia juga membuka baju dari luar dengan gagahnya dia memukul Rasulullah. Lalu dari belakang dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak mungkin aku memukulmu. Aku hanya ingin badanku bersentuh dengan badanmu. Aku hanya ingin di dunia, aku tidak hanya ingin di dunia kita bersentuhan, bawa kami sampai hari akhirat ya Rasulullah. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari terakhirmu ya Rasulullah. Aku ingin bersentuh denganmu ya Rasulullah. Bawa kami sampai engkau mati ya Rasulullah. Kami tak ingin bersamamu hanya di dunia saja. Kami ingin bersamamu sampai hari akhirat. Kami sangat mencintaimu ya Rasulullah. Seluruh sahabat yang ada di masjid saat itu bermaaf-maafan dan menangis memeluk Rasulullah. Hadirin rahmati Allah. Apa kira-kira yang membuat hati ini bersatu? Agama yang sempurna. Di musola yang kecil ini, yang boleh dikatakan di atas rata-rata, bersatulah hati para jemaah ini. Jangan terpecah-pecah gara-gara satu aliran. Jangan terpecah-pecah gara-gara sebuah kepercayaan. Yakinlah bahwa bersama membaca Al-Quran seperti tadi menyatukan hati kita. Bersama kita duduk berjamaah menyatukan hati kita. Tersenyum dalam dakwah, mengajak yang dekat untuk mendekati masjid, mengajak saudara-saudara untuk hadir bersama. Suami istri pergi ke masjid, agamanya semakin sempurna. Maka jaga sholat berjamaah, jaga kondisi kita dalam beribadah, jaga akhlak kita untuk menempa ibadah yang kita lakukan. Begitu banyak orang yang rajin sholat dan ibadah, tapi akhlaknya tidak tercermin dalam kehidupan. Maka perbaiki akhlak, jadilah kita orang-orang yang sempurna, memperbaiki kehidupan dengan ibadah yang baik. 5 hal yang kita dapati. Yang pertama, Allah berikan rezeki yang tidak terduga-duga. Yang kedua, Allah hindarkan dari azab kubur. Yang ketiga, kita mendapat catatan amal dari tangan sebelah kanan. Yang keempat, meniti titian siratal mustaqim secepat kilat. Yang kelima, Allah persilahkan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Semoga Allah lapangkan hidup kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pengajian